Alamin. Ini simulasinya anak-anak teman-teman menjadi siswa kelas 2 nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi tetap semangat pagi ya anak-anak hebat dan soleh-solehah. Nah, ketika Bu Guru mengucapkan semangat pagi, kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas, yes, 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 Allah Akbar. Bisa ya ikut-ikutnya yang digambar ya anak-anak? Bisa, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes. Allahu Akbar. Hebat sekali anak-anak kelas 2 sekarang ya. Nah, tapi karena hari ini hari Jumat, nah sunnahnya kita bersolawat. Marilah kita semangat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mari ikuti bersama-sama yuk solawatnya. Salatullah Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat, mari kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya Pak Erwin. Silakan Pak Erwin memimpin berdoa. Baik teman-teman sekalian, mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Erwin sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Baik anak-anak, selanjutnya silakan semuanya berdiri dan kita mengumandangkan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Enang. Memori. Sudah selesai anak-anak, dilanjutkan kita dengan semuanya dan kita membaca Pancasila. Silakan ikuti bersama-sama. Pancasila. Pancasila. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembiasaan kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita. Hari ini kita akan belajar dengan mudah, menarik, dan menyenangkan, tentunya bersama dengan Ibu Astrid. Nah, sekarang Ibu Guru akan cek dulu presensinya. Sekarang silakan kalian semuanya berdiri dan silakan dicek apakah ada bangku yang kosong. Sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap, ya? Alhamdulillah, berarti semua anak-anak kelas 2 hari ini masuk. Hebat-hebat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, tadi sudah berdoa, siapkan buku dan alat tulisnya, dan siapkan tempat duduknya yang nyaman, yang rapi, dan tidak ada barang-barang di atas meja selain dari buku dan alat tulis. Baik. Pada hari ini kita akan belajar materi yang telah kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang mengartikan dan membaca surat An-Nas. Dan di pertemuan kali ini kita belajar bagaimana cara memahami pesan dari surat An-Nas. Sehingga kita bisa mengerti apa yang kita baca, apa yang kita lafalkan, kita pahami maknanya bersama-sama. Nah, oke anak-anak, siapa yang sudah siap untuk belajar hari ini? Silakan angkat tangan. Siap ya? Oke, untuk ngecek
Kita untuk ngetes kesiapan anak-anak pada hari ini, silakan jawab pertanyaan dari Bu Guru. Silakan dijawab pertanyaan yang pertama. Apa nama kitab suci umat Islam? Al-Quran. Hebat sekali. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Mbak Sayyidah. Iya. Hebat ya anak-anak. Selanjutnya pertanyaannya. Ada berapa jumlah juz dalam Al-Quran? 30, Bu. Sekali ya, ternyata sudah pintar-pintar dan surah kita semuanya. Oke, hebat sekali anak-anak ya. Surat Anas. Nah, seperti pertemuan sebelumnya kita sudah pernah melakukan tepuk surat Anas. Nah, untuk mengembalikan semangat kita dan motivasi kita untuk belajar surat Anas, mari kita kembali melakukan tepuk Anas. Tepuk Anas, nama surat Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Ayat. Turunkan di Madinah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quran. Yes. Pintar, hebat sekali anak-anak, sekalipun sudah siang tapi masih semangatnya pagi, hebat, luar biasa. Nah, anak-anak, di atas meja kalian apa sudah tersedia juz amma? Dan silakan dibuka juz ammanya, artinya juz 30 ya, dibuka pada halaman terakhir, yaitu surat An-Nas. Oke, silakan Bu Guru minta perwakilan beberapa orang untuk maju dan membacakan surat An-Nas untuk teman-temannya semuanya. Silakan yang tertera. Pak Erwin, Pak Arta dengan Pak Ula silakan maju dan membaca surat An-Nas. Oh ya Bu, saya mencoba membaca, bisa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Enggak ada istirahat kedua. Kelas 2 enggak ada istirahat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman. Nah, itu tadi bacaan surat An-Nas. Kalian bisa melafalkannya baik di sekolah maupun di rumah dibantu dengan orang tua ya. Bagi yang belum bisa atau bagi yang belum hafal, silakan di rumah diulang-ulang, dimurojaah terus, di-drill terus sehingga anak-anak bisa menghafalkan dan membaca surat An-Nas dengan lancar. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan materi inti kita, yaitu kita mempelajari tentang pesan pokok dari surat An-Nas. Nah, kalau kita tadi sudah membaca surat An-Nas, maka kita harus tahu apa itu isi dari pesan surat An-Nas. Nah, berhubung kita bukan orang Arab, kita adalah orang Indonesia, sehingga kita perlu menerjemahkan, kita perlu memaknai, kita perlu untuk mengambil apa yang terdapat, pesan apa yang terdapat di dalam surat An-Nas. Baiklah, sekarang silakan dibaca bersama-sama yang poin 1 dan 2. Silakan 1, 2, 3. Pesan pokok surat An-Nas. Manusia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perlindungan. Manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah wa ta'ala. Pintar anak-anak. Sekarang untuk yang baris ketiga, silakan dibaca oleh Ibu Dina. Ya, Bu. Yang mana, Bu? Kalimat ketiga Ibu Dina. Oh, baik. Manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukannya, Bu. Hebat, pintar. Ternyata membacanya sudah lancar ya. Kelas 2. Dan kalimat terakhir silakan dibaca oleh Pak Arta. Ya, Bu. Yang mana, Bu? Kalimat terakhir Pak Arta. Surat An-Nas. Surat An-Nas.
setelah sholat, sebelum tidur, dan berangkat sekolah. Coba diulang sekali lagi Pak Arta membacanya. Surat An-Nas sebaiknya dibaca setiap hari, misalnya setelah sholat, sebelum tidur, dan berangkat sekolah. Pintar sekali ya anak-anak. Di sini ada beberapa poin yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama, manusia itu makhluk yang lemah. Nah, lemah itu artinya apa? Manusia ini adalah ciptaan Allah, yang mana kita selalu membutuhkan perlindungan Allah. Karena tiada daya dan upaya kita, semua kekuatan itu hanyalah milik Allah semata. Sehingga kita harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dari mana? Dari godaan siapa? Setan. Syaitan itu ada dua, dari golongan jin dan Manusia. nah, pinter. Baik, sekarang kalian simak di buku paket kalian halaman 14. Di situ ada gambar anak-anak. Ada gambar anak sedang apa itu ya kira-kira? Berdoa, Bu. Berdoa. Baik. Di dalam doa itu kita bisa melafalkan surat Anas. Baca surat Anas, betul, karena doa itu adalah bagian dari permohonan kita meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Anas. Kemudian di halaman berikutnya ada gambar seorang anak sedang apa ini ya? Mau Mau berangkat sekolah. Sekolah. Dia sedang apa sebelum berangkat sekolah? naik sepeda. Berdoa Naik dulu. sepeda dengan berdoa. Pintar. Selain berdoa, membaca doa keluar rumah, dia juga membaca surat Nas. ketika kita berada di luar rumah, bahkan di dalam rumah pun kita harus meminta perlindungan dari godaan syaitan. Nah, memintanya hanya kepada Allah. Oke, dari beberapa pemaparan tadi Bu Guru, ada yang mau bertanya? Kalau yang goda temannya sendiri apa baca Anas juga? Nah, kalau ada teman yang menggoda, berarti dia adalah salah satu golongan dari. Nah, silakan dijawab sendiri ya anak-anak ya. Kalau menggoda temannya, berarti mengganggu temannya belajar, berarti dia termasuk golongan apa? Nah, titik. Maka supaya kita tidak masuk ke dalam golongan yang tadi, maka kita harus senantiasa berbuat kebaikan dan kita memohon perlindungan, memohon supaya dijauhkan dari godaan syaitan, baik dari jin dan manusia. Oke anak-anak, jika sudah tidak ada pertanyaan dan Bu Guru anggap anak-anak sudah paham ya, sekarang kita mengerjakan tugas secara mandiri. Di sini videonya adalah membuat mind map. Nah, ini adalah mungkin sesuatu yang baru ya bagi kelas 2, tapi kita berlatih ya anak-anak ya. Oke, anak-anak kemarin sudah Ibu Guru beri instruksi untuk membawa buku gambar dan pensil warna kan ya? Ya, Bu. Oke, nah sekarang tugasnya kalian silakan dibuka buku paketnya halaman 2. Di situ kalian akan melihat ada sebuah apa itu? Bagan ya, ada diagram kan ya? Ada sebuah seperti bunga-bunga, betul. Bunga-bunga kan judulnya surat Anas. Nah, surat Anas itu ada 2 cabang, ada keterangan dan pesan pokok. Nah, silakan anak-anak membuat ini namanya peta konsep ya, membuat peta konsep atau infografis tentang surat Anas. Nah, membuatnya boleh sama seperti di gambar atau menggunakan bentuk-bentuk yang kalian sukai. Contohnya menggunakan bentuk lembaran, bentuk persegi emas, bentuk segitiga, mau bentuk seperti rumah-rumahan, bentuk lampu dan lain-lainnya yang kalian sukai, silakan boleh kalian warnai dan kalian hias sebagus mungkin. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan dan nanti akan dinilai untuk kemudian ditempel di rumah masing-masing. Oke anak-anak, apakah sudah bisa dipahami? Sudah ya, sudah selesai mengerjakan dan sudah selesai Ibu Guru nilai. Sekarang kita waktunya happy. Ya udah tepuk tangan dulu.
happy-happynya. Kalau tadi kita sudah ngerjakan tugas, sekarang kita bermain kuis. Nah, siapa di sini yang suka kuis? Saya suka istilah. Saya suka kuis. Saya, Bu, saya. Suka Bu, suka. Ya, pastinya anak kelas 2 pasti suka main game, ya kan? Apalagi gamenya yang seru-seru, yang berwarna-warna seperti ini. Nah, silakan kalian baca. Anak-anak bisa bahasa Inggris ya. Yes untuk tidak, no untuk yes untuk iya, no untuk ya. Oke. Silakan dibaca bersama-sama dan diskusikan. 1. Membaca surat An-Nas supaya mendapat perlindungan dari Allah. Yes. Yeay, betul jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Surat An-Nas dibaca saat salat saja. No, Bu, tidak. No. Oh, hebat sekali kelas 2. Selanjutnya. Diutamakan membaca surat An-Nas saat mau tidur dan berangkat sekolah. Yes, Bu. Yes, oke, hebat sekali anak-anak kelas 2. Masya Allah, Bu Guru sangat bersyukur karena anak-anak kelas 2 ternyata sangat cepat ya pemahamannya ya. Pasti kalian di rumah juga belajar ya. Oke, tadi kan kuisnya hanya 3 pertanyaan. Kira-kira di sini adakah yang ingin bermain kuis lagi? Oh iya, Bu, silakan. Oke, lanjut ya. Kita bermain kuisnya. Kalau tadi kita kerjakan bersama-sama, sekarang mengerjakan sendiri dengan cara anak-anak membuka buku tugas agamanya, kemudian menjawab sesuai dengan instruksi. Nah, jika anak-anak memilih jawaban yang A, berarti itu warna biru. B itu untuk jawaban warna hijau dan C untuk jawaban warna kuning. Bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anak ini dicontohkan satu-satu ya. Oke, sudah siap ya untuk bermain kuis ya? Sudah. Diharapkan anak-anak mengerjakan sendiri ya. Tidak boleh contek sana kanan kiri. Ini gampang sekali kok. Hebat. Langsung dijawab pertanyaannya, mau memilih warna apa? Belum tampil, Bu. Belum kelihatan, Bu. Oh, belum tampil. Oh, Iya. belum kelihatan. Oh, nggih. Oke, berarti tandanya sudah selesai, anak-anak. Ya, Bu, mengasihkan kuisnya. Keasikan. Iya, nah nanti kuisnya akan Bu Guru bagikan di linknya wali kelas ya, di link grupnya anak kelas 2 supaya anak-anak bisa mengerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nggih. Oke, pinter. Nah, dari pertanyaan tadi ternyata sudah ditemukan beberapa nama yang mendapatkan skor tertinggi. Kira-kira siapa ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Erwin. Coba kita buka ya Pula, hasilnya. Bu. 1, 2, 3. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Asli. Waduh, punya saya kok 80, Bu. Pak Arta untuk peringkat kedua dan Pak Ula untuk peringkat ketiga. Nah, untuk anak-anak yang belum mendapatkan peringkat, belum dapat nilai terbaik, tidak perlu khawatir, tidak perlu sedih. Nah, silakan kalian belajar kembali di rumah bersama orang tua atau kalian belajar kembali membaca di sekolah, baik bersama guru maupun bersama teman-teman. Oke, tadi kita sudah bermain seru-seruan, asik-asikan, kita sudah bermain 2 macam games, dan sekarang kita mulai untuk kira-kira merefleksikan atau kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, ini siapa yang bisa menjabarkan, menjelaskan ini anak sedang apa dan kaitannya dengan surat An-Nas? Coba Bu Hana. Salat jamaah, Bu. Salat jamaah. Oke, salat jamaah, terus Saya salat berdoa, Bu. setelah saya sholat berdoa salah satunya dengan membaca Surat An-Nas. Surat An-Nas. betul sekali. Berzikir, Bu. Nah, salah satu bentuk
permohonan perlindungan, kita melaksanakan sholat, dan setelah sholat kita berdoa dengan membaca surat An-Nas. Anas. Yang kedua, gambar kedua dan ketiga, yang atas dengan yang bawah. Ada seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Apa itu yang dikerjakan anak perempuan? Berdoa mau tidur. Abu. Sudah tidur. Ini Pak Amil sampai ndak masuk kelas loh Bu, ngeliatin Supaya Pak diberi Yoge. Perlindungan. Soalnya Tidak dilihat. dibuka setan. Jadi tidur yang nyenyak, yang bermanfaat, yang Tidak berkah mimpi dan buruk. Nah, betul sekali, tidak diganggu oleh syaitan. Bisa bangun subuhan. Betul sekali. Dan gambar terakhir, seorang anak laki-laki berangkat sekolah dengan jangan lupa dengan berdoa dan berpamit. Tujuannya juga untuk apa? Untuk mendapat perlindungan supaya diridhoi oleh orang tua dan diridhoi oleh Allah. Anak-anak ya. Oke, anak-anak kelas 2. Selanjutnya, lalu apa yang perlu kita laksanakan? Nah, sikapku dibaca yang keras bersama-sama. Aku selalu berdoa Dan mohon pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar sekali, hebat. Senang deh Bu Guru. Lalu yang terakhir, kita sama-sama menyanyikan lagu surat An-Nas. Tapi di pertemuan sebelumnya kan kalian sudah hafal ya. Nah, untuk pertemuan ini silakan anak-anak menyimak ya. Klik. Dengan nada lagu apa itu? Sambil tepat ya. Belum kelihatan Bu. Kelihatan udah Ini keluar. aku punya Bu, tapi klip kecil. Itu klipnya besar lah. Maksudnya Belum kelihatan. Udah kelihatan. Ya. Sudah Dan kelihatan manusia, semoga kita dapat pahalanya. ya anak-anak. Nah, untuk link lagu surat An-Nasnya ini juga Ibu Guru sampaikan di grup ya, supaya anak-anak bisa mengulang-ulang dan membaca sekaligus menyanyikan lagu pesan surat An-Nas dengan nada yang menarik dan mudah untuk dipahami. Itu ya anak-anak ya. Oke, pintar sekali. Nah, untuk akhirnya anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan PR di halaman 12. Silakan kalian pelajari dan kerjakan di rumah. Di pertemuan berikutnya nanti harus dikumpulkan ya. Oke, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pantun motivasi. Bermain-main di tengah sawah. Di tengah sawah ada seekor ikan. Kalau kamu mau jadi anak yang soleh-solihah, rajin-rajinlah baca Al-Quran. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita membawa manfaat dan berkah sehingga anak-anak bisa mengambil hikmah dari pelajaran kita pada hari ini. Ibu guru mohon maaf ada kekurangan, ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan keadaan yang lebih semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit ya, komplit. Nilai